Salam sejahtera Jemaat GKI Diponegoro Surabaya yang terkasih di dalam Tuhan. Salam dari TC, saya Bruder Yohan. Hari ini di Sabtu Sunyi, kita akan berdoa dengan nyanyian dari TC. Sebelum kita memulai doanya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai nyanyiannya. Nyanyian dari TC bersifat repetitif, sehingga kita akan menyanyi berulang-ulang satu kata pendek, satu frasa pendek dari Alkitab yang akan kita nyanyikan berulang-ulang. Sekiranya dengan nyanyian itu, kata-kata dari Alkitab, kata-kata dari Tuhan dapat masuk ke dalam hati kita. Yang kedua, tentang masa hening. Setelah refleksi singkat dari Pendeta Claudia, kita akan memasuki masa hening sekitar 5-10 menit. Sekiranya jemaat boleh mempersiapkan diri, merenungkan secara pribadi bacaan yang baru kita baca atau refleksi singkat yang baru saja dibagikan. Semoga jemaat mengalami perjumpaan dengan Kristus. Selamat berdoa. Selamat berjumpa dengan Kristus.
Nyanyian pembuka, Pujilah Tuhan. Nyanyian Mazmur 31.
Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1-8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia, dihakimi secara badani. Tetapi oleh Roh
dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tunggal Petrus sekawan ayat ingkang kepitu. Mekaten Bapak Ibu sederek sedanten, pungkasane samubarang wis cedhak, mula kendali marang awake dhewe lan tenang. Mula kita bisa ndedonga. Mekaten Bapak Ibu sedanten. Sada Petrus 4 ayat itu. Alai nunga jonok ujung ni saluhutna atong maroha mahamu jalamanakas marohamuna tu tangiang. 1 Petrus 4 ayat 7. Tu hari kiamat so dekat. So itu ngoni mesti berpikir tenang dan kuasai diri supaya ngoni boleh basombayang. 万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，精行祷告。 1 Petrus 4 vers 7 as 2. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchteren en waak in de gebeden. Jemaat menyanyikan ke dalam tangan Bapa.
Nasihat yang kita dengar dari bacaan 1 Petrus 4 ayat 7 ini menjadi nasihat Rasul Petrus yang sangat baik dan relevan untuk kita semua renungkan dalam ibadah Sabtu Sunyi ini. Kita semua diingatkan betapa terbatasnya hidup ini. Dan karena hidup itu terbatas, maka hidup itu sangat berharga. Dan justru karena itu harusnya kita semua bisa memahami bahwa hidup yang terbatas itu adalah kesempatan yang berharga bagi kita untuk kita menjalaninya dengan baik, dengan berkualitas dan bermakna. Hidup yang berkualitas dan bermakna tidaklah diukur dari berapa banyak yang bisa kita raih dan kumpulkan dalam kehidupan di dunia ini. Berapa tinggi capaian kita, jabatan dan posisi yang bisa kita gapai, berapa banyak sanjungan dan pujian yang bisa kita peroleh. Tapi hidup yang berkualitas dan bermakna itu tercerminkan dalam hidup yang berguna, bermanfaat, berdampak bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan sesama kita, bagi banyak orang. Hidup yang menghadirkan secara nyata karya kasih Allah, karya kebenaran, keadilan, kebaikan Allah yang tentu akan berdampak positif bagi seluruh ciptaan Allah di dunia ini. Dan kita hanya dapat melakukannya bila kita mau menguasai diri. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu manusiawi kita, sehingga tidak hanyut dalam godaan arus dunia yang kerap menjauhkan kita dari jalan Allah, jalan kasih, jalan kebenaran, kebaikan, dan keadilan Allah. Kita tentu tidak lupa bahwa penguasaan diri merupakan salah satu buah roh. Dan dalam iman kita kepada Allah Trinitas, maka sebenarnya roh Allah itu ada di dalam diri kita yang memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa memegang kendali atas diri kita, atas hidup kita, atas segala yang kita mau katakan dan lakukan. Roh Allah juga memberi kita suplai kekuatan dan semangat dalam menghadapi realita hidup yang berat dan tidak ideal. Sehingga sekalipun kita ini mengalami berbagai-bagai gelombang kehidupan dan persoalan yang berat, yang menindih, yang menekan kita tetap bisa kuat dan tegar. Kita tetap bisa tenang dan juga tidak goyah dalam pengharapan iman kita kepada Allah. Kita bisa yakin penuh pada kuasa Allah yang menyertai langkah hidup kita, langkah juang kita dalam meneruskan perjalanan hidup. Bahkan kita tetap bisa melaksanakan fungsi kita sebagai alat kasih Allah, alat kebaikan Allah bagi sesama. Sebab masalah dan kesulitan ataupun penderitaan hidup bukanlah penghalang bagi kita untuk kita menyatakan fungsi diri kita, hidup kita sebagai alat kasih Allah dalam bentuk apapun dan bagi siapapun. Memelihara kehidupan doa adalah poin penting lain yang tadi kita dengar dalam bacaan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Doa adalah sarana di mana kita bisa memelihara iman kita secara intim, dekat dan mendalam dengan Allah. Sehingga intimasi kita dengan Allah itu yang memberi kita kekuatan, yang memberi kepada kita ketenangan, yang membuat kita tetap tegar tapi juga sabar dalam menapaki realitas hidup kita. Sekalipun gelombang kehidupan melanda kita bertubi-tubi. Kita tetap bisa menjadi saksi iman yang akan bisa memberkati banyak orang yang melihat kehidupan kita, yang berjumpa dengan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di akhir permenungan ini, mari kita resapi dengan baik dan jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sudahkah kita mengisi dan menjalani hidup kita dengan berkualitas? Sudahkah kita menghargai hidup kita yang terbatas ini
dan melakukannya, menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai iman kita yang kita lihat dari hidup Kristus, dari ajarannya, dari gaya hidup Kristus. Apakah kita telah bertekun memelihara kehidupan doa kita dan melihatnya sebagai nafas hidup sebagai orang beriman? Kiranya permenungan ini menuntun kita untuk bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter sebagai murid Kristus. Amin. Tuhan kami, dengan penuh keheningan kami datang untuk menaikkan segala permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah doa kami. Kyrie, Kyrie.
dalam keheningan ini, kami berdoa untuk pemerintah serta pemimpin negara di seluruh dunia, agar mereka dimampukan untuk memimpin dan mengatur jalannya pemerintahan di setiap negara, terutama di tengah kondisi wabah pandemi COVID-19 saat ini. Dengarkanlah doa kami. Allah Tuhan kami, dalam keheningan ini kami berdoa untuk seluruh tenaga medis, polisi, TNI, tim Satgas, hingga seluruh orang yang berperan di garis terdepan yang berperang melawan COVID-19. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Kami juga berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia, agar kiranya tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan rasa kepedulian yang tinggi, agar semua dapat bersatu padu, saling peduli sesama untuk melawan dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Dengarkanlah doa kami. Allah Tuhan kami, dalam keheningan ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang kehilangan orang-orang tersayang, kehilangan pekerjaan, yang menghadapi bencana banjir, tanah longsor di berbagai daerah di Indonesia. Kami memohon kekuatan, penghiburan, kesehatan, dan kekuatan bagi mereka. Biarlah bagi kami yang berkecukupan ada kemauan dalam memberi diri untuk saling berbagi kepada sesama. Dengarkanlah doa kami. Allah Tuhan kami, dalam keheningan ini, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di tengah pergolakan, masalah, kekacauan, serta hiruk-pikuk kehidupan dunia, kiranya Engkau berkenan memampukan kami untuk berjalan bersama-Mu, saling mengasihi satu sama lain, mawas diri, bersiaga, dan berdoa, melayani sesama dengan kasih-Mu, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami. Jemaat menyanyikan di heningnya malam ini. Tulus dan rendah hati
Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Yesus Kristus, kesempatan demi kesempatan Engkau berikan kepada kami. Karena cinta dan kasih-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengenal-Mu. Engkau turun ke dalam dunia hingga keadaan paling rendah umat manusia. Terlebih lagi, pada Sabtu sunyi ini, Engkau datang menghampiri mereka yang mati tanpa mengenal Engkau di bumi. Dan Engkau bersatu dengan seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Amin. Jemaat menyanyikan, Yesus ingat aku. Yesus ingat aku.
jemaat menyanyikan Tuhanlah cinta.